judul dan jam upload, tapi jarang ada yang sadar sama satu hal kecil yang kelihatannya sepele, padahal justru ini yang sering nentuin apakah sebuah video bakal diangkat atau tenggelam. Anehnya, video-video yang kena rekomendasi itu sering kali nggak kelihatan niat ngejar view, nggak maksa, nggak ngajak, bahkan nggak terasa kayak konten yang dirancang. Kayak nemu aja gitu di beranda. Bukan karena algoritma baik hati, tapi karena ada sinyal tertentu yang kebaca kuat di awal video. Kebanyakan kreator malah melewatkan momen ini. Kalau kamu penasaran kenapa ada konten yang pelan-pelan naik sendiri tanpa dorongan promosi apapun, mungkin kamu perlu dengerin ini baik-baik. Ini rahasia. Perhatiin, ada banyak video di YouTube yang sebenarnya biasa saja, nggak heboh, nggak jualan, bahkan kadang kelihatannya cuma ngobrol santai. Tapi anehnya, video kayak gini justru sering muncul di beranda. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Sementara di sisi lain, ada juga video yang jelas-jelas niat, isinya padat, editannya rapi, tapi berhenti di views yang segitu-gitu aja. Banyak orang mikir ini soal algoritma yang berubah, padahal ada satu momen kecil di awal video yang sering banget diremehkan. Momen ini bukan soal hook ataupun janji manis, tapi tentang gimana YouTube ngebaca reaksi penonton di detik-detik pertama. Dan lucunya, semakin kelihatan natural dan nggak maksa, sinyalnya justru makin kuat. Di video ini gue mau bahas pelan-pelan soal itu, karena begitu kamu paham cara kamu bikin opening, kemungkinan besar bakal berbuah. Di video kali ini aku bakal bahas ya soal dari konten tanpa promosi tapi bisa mendapatkan rekomendasi. Nah, apa sih untuk rahasianya? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Pertanyaan dari salah satu sahabat kita, jadi bang, kalau misalkan tanpa promosi apakah video kita itu bisa mendapatkan rekomendasi? Jawabannya bisa. Ya, ini sebagai contoh saja. Jadi sebenarnya ya ini opsional ya teman-teman. Ketika kita menggunakan promosi itu akan lebih direkomendasikan lagi. Tapi apakah ketika kita tidak menggunakan fitur promosi itu bisa mendapatkan rekomendasi? Nah, itu yang akan kita bahas. Baik, jadi kita langsung masuk di aplikasi dari YouTube Studio ya. Kita klik seperti ini. Baik, jadi di sini bisa scroll ke bawah, kita masuk di bagian ringkasan, kita masuk di bagian konten ya. Kita bisa cek di sini, nah bisa dicek di bagian bawah. Nah di sini ya, untuk di channel ini saya memang belum ada menggunakan fitur yang namanya adalah promosi. Dan di sini itu video saya mendapatkan rekomendasi kurang lebih sekitar 24,4%. Dan untuk dibikin dari keseluruhan di sini paling tinggi itu dari fitur jelajah sekitar 41,5% ya. Ini cara penonton menemukan video saya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya tidak menggunakan promosi sama sekali dan terbukti di sini itu bisa direkomendasikan. Apa sih rahasianya? Jadi rahasia yang pertama mungkin sudah banyak yang membahas ya. Jadi strategi yang pertama di sini kita langsung buka di aplikasi YouTube Studio secara real ya. Kita langsung buka di sini untuk membuktikan saja. Kemudian ada istilah penelusuran YouTube di sini. Nah, konten yang menyarankan Anda. Nah, jadi pokoknya seperti ini ya. Jadi ini direkomendasikan sekitar 24%. Jadi dari 794 penayangan ini dari sistem rekomendasi. Ya, jadi ini terbukti. Saya tidak ada menggunakan promosi di channel ini ya, karena memang ya untuk kedepannya kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi di sini untuk saat ini saya belum menggunakan fitur ADS ya. Jadi ADS itu adalah promosi, itu adalah dimana kita itu membayar ya, membayar nanti kita bisa promosikan misalkan 10.000 sehari, 15.000 sehari ataupun 20.000 sehari ya. Jadi di YouTube ini ada dua opsi ya. Yang pertama ada Google Ads ya. Jadi itu yang buat kita ngiklan, ada juga Google AdSense. Nah, ini harus ada perbedaannya. Jadi kalau Google ADS ya ini tujuannya untuk kita mempromosikan channel kita. Nah, tapi kalau Google AdSense ya itu tujuannya penghasilan kita, yaitu masuknya ke sana, yaitu membayar kita dari Google AdSense masuk ke rekening ya. Jadi seperti itu. Nah, ini hanya sebagai bukti saja bahwa rekomendasi di sini aktif. Nah, strateginya apa di sini? Strateginya kuncinya adalah satu ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang mungkin pengen mendapatkan rekomendasi tanpa menggunakan teknik promosi adalah fokus pada satu niche konten ya. Jadi kalau kita fokus pada satu niche konten itu YouTube akan lebih mudah nih merekomendasikan video kita
ke tema-tema yang setopik ataupun yang sama ya. Jadi seperti itu strateginya, cuman itu ya. Kemudian juga yang pertama di bagian judul ya, itu juga harus judul yang memang lebih mudah ditemukan di kata kunci pencarian, karena memang kalau kita nggak menggunakan teknik promosi ya, itu agar lebih mudah bisa ditemukan, yang pertama judul harus mengandung kata kunci ya. Jadi nanti akan seperti ini untuk hasilnya ya. Ditemukan dari fitur jelajah, dari penelusuran video, dari rekomendasi, ataupun di sini bisa kita cek ya. Jadi banyak ya, dari fitur YouTube lainnya, halaman channel, dan juga masih banyak lagi di sini ya. Nah, jadi kuncinya seperti itu ya. Kuncinya adalah fokus di satu topik. Setelah kita fokus pada satu topik, maka YouTube itu lebih mudah ya menemukan ataupun merekomendasikan video kita ya. Jadi makanya banyak konten kreator yang bilang nggak boleh campuran ataupun jangan campuran ya. Kenapa? Kalau campuran ya itu akan sulit ya rekomendasi YouTube untuk menentukan video kita itu direkomendasikan ke tema tentang apa. Jadi seperti itu ya. Jadi tanpa menggunakan teknik promosi itu bisa mendapatkan rekomendasi. Kuncinya adalah fokus pada satu tema ataupun satu niche ya. Misalkan saya fokus di pembahasan YouTube ya, yaitu saya fokus membahas YouTube terus ya. Kalau teman-teman misalkan sahabat-sahabat semua fokus di pembahasan Android ya, bisa fokuskan saja di tema tutorial Android. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan saya juga sudah banyak upload sebuah video dan itu pembahasannya seputar YouTube semua. Bagaimana tambah subscriber itu juga sudah di sini saya contohkan ya. Untuk sebuah channel yang sudah lolos monetisasi, kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio, kita langsung masuk di bagian logo dolar ya. Kemudian di sini ada iklan halaman tonton. Ini ada channel yang baru lolos monetisasi dan bisa kita cek untuk penghasilannya sekitar 429 ribuan ya. Kemudian di sini ada iklan feedshot ya, kemudian ada super dan juga ada shopping ya. Ini sebagai contoh saja tampilan dari channel yang sudah lolos monet ya. Kemudian ada juga yang pertama di sini ada brand connect ya, ada juga fitur langganan di sini. Nah, fitur ini itu bisa kita dapatkan setelah kita tembus di 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Baik, jadi buat sahabat-sahabat semua yang mungkin ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan di kolom komentar, entah itu seputar channel YouTube ataupun ide konten. Nah, itu nanti bisa cek saja di video-video terbaru saya yang lainnya ya. Dan saya juga sudah siapkan untuk satu playlist ya terkhusus buat teman-teman yang mungkin baru mulai YouTube. Nah, itu bisa ditonton juga ya untuk di playlist yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan video terbaru selanjutnya.